What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Door to the Night. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan meninggalnya seorang kakek kaya raya bernama Jong-sup. Dia meninggal karena bundir diri cuy. Ini adalah Yeon yang biasa mengasuh Jong-sup semasa hidupnya. Dan pria ini adalah seorang reporter bernama Yoo Tae-wong. Dan dia menanyakan kenapa bisa si kakek berpulang. Dan dari nada bicaranya, pria itu sepertinya menuduh Yeon yang ikut andil dalam kematian Jong-sup. Reporter itu juga berbincang dengan dokter pribadinya si kakek. Dan dokter itu berkata bahwa Jong-sup memang memiliki riwayat penyakit komplikasi dan divonis usianya 6 bulan lagi. Nah, dari sinilah cerita pun dimulai. Seminggu berlalu, Yeon yang lagi menjemur teh di rumah si kakek mendadak kedatangan Wong si reporter kepo. Dia mau nyari tahu bagaimana cerita kematian Jong-sup yang sebenarnya dan gimana ceritanya rumah mewah milik kakek hanya diwariskan kepada pengasuhnya itu. Akhirnya daripada reporter itu nulis artikel yang aneh-aneh, Yeon pun memutuskan untuk buka suara. Cerita pun akhirnya flashback setahun yang lalu. Ketika itu Yeon datang ke rumah Jong-sup untuk bekerja di sana. Diketahui Jong-sup tinggal sendiri karena istrinya sudah berpulang ketika melahirkan anak mereka. Sementara anak laki-lakinya juga belum lama berpulang ke dunia anime karena sakit. Di saat lagi berduka, Jong-sup juga divonis mengalami penyakit yang cukup parah. Dan dikasih tahulah kalau sisa hidupnya udah gak lama lagi. Mendengar hal itu, Yeon pun menyampaikan turut berbelasungkawa kepada bosnya itu. Dan tepat di siang harinya, Yeon pun membuatkan makan siang untuk Jong-sup. Ini kakek pun langsung ngetes kesabaran Yeon dan bilang kalau masakannya gak enak sama sekali. Lantas setelah itu Yeon pun diminta untuk mijitin Jong-sup. Dan karena saking mantepnya, si kakek pun sampai ketiduran. Singkat cerita, pada keesokan harinya, si kakek udah gak marah lagi soal masakan Yeon. Dan pagi itu Yeon membuat ramuan khusus yaitu teh yang katanya bisa banyak memberikan manfaat untuk kesehatan. Lalu di malam harinya, Jong-sup bersama dengan Yeon menghadiri acara makan malam yang diadakan oleh perkumpulan orang-orang kaya cuy. Sebelum dan sesudah makan, Yeon pun tak lupa memberikan Jong-sup beberapa obat. Lalu pas lagi asik ngobrol, temannya si kakek angkat tangan dan bilang kalau Yeon mau nyumbang lagu. Akhirnya mau gak mau, Yeon pun menyanyikan sebuah lagu. Lantas ketika di perjalanan pulang, Jong-sup cerita ke Yeon gara-gara dia tadi menyanyikan lagu Balonku Ada 5, dia jadi keinget akan mendiang putranya. Usia dari anaknya itu kira-kira seumuran lah dengan Yeon, makanya dia jadi sedikit nostalgia. Dari yang awalnya nyebelin, Jong-sup kini mulai merasa senang dengan Yeon. Namun si kakek masih aja ngeluh lantaran menurutnya vonis dokter 6 bulan itu terlalu lama. Mendengar hal itu, Yeon pun menenangkannya dan mengingatkannya untuk banyak-banyak berdoa aja. Beberapa saat kemudian Jong-sup mengalami sakit perut yang sangat dahsyat. Tapi untungnya ada obat di meja sisi tempat tidurnya yang langsung membuat Jong-sup jadi jauh lebih mendingan. Pas udah bisa berdiri, si kakek minta dibawakan jas sama Yeon. Dia lalu minta tolong sama Yeon buat ngambilin foto di tempat studio langganannya. Akhirnya Yeon pun pergi ke tempat studio itu. Nah pas dilihat, Yeon pun kaget banget karena ternyata itu adalah pas foto yang akan dipajang ketika di pemakaman cuy. Sambil nangis dia pun berlari pulang dan sadar kalau Jong-sup menyuruhnya pergi agar dia bisa bundir diri. Dan ternyata bener cuy, si Jong-sup udah mulai ancang-ancang. Tapi untungnya Yeon cepat sampai dan langsung menggagalkan niatan Jong-sup. Lantas setelah itu Jong-sup pun kesulitan bernafas. Dan yang bikin kaget ternyata Yeon mau cuy ngasih nafas buatan. Tentu aja hal itu pun membuat si kakek langsung seger seketika. Semenjak momen itu hubungan Yeon dan Jong-sup menjadi sangat dekat. Kemana-mana mereka selalu pergi bersama. Pokoknya udah kayak bini muda lah dilihat orang-orang. Lantas keesokan harinya mereka berdua pun kembali ke rumah sakit untuk check up.
Nah, ternyata dokter di sana mengatakan kalau kesehatan Jungsop meningkat secara signifikan dan ada kemungkinan si kakek bisa bertahan lebih lama lagi. Lalu pas di perjalanan pulang, si kakek yang kesenangan ini udah mulai bisa nih genit-genit sama si Yeon. Semenjak hari itu udah mulai lain nih sikap si kakek. Dia jadi sering nraktir kopi Starling, selalu memuji masakan Yeon yang katanya sangat lezatos. Lalu sesekali mereka juga makan di restoran. Melihat Jungsop yang makannya kayak anak muda, Yeon pun mengingatkannya untuk terus menjaga kesehatan. Nah, begitu sampai di rumah, Jungsop mendadak jadi ngomel-ngomel gak jelas. Dia ternyata mau minta Yeon untuk berpusreng dengannya. Si kakek sampai memaksa, namun Yeon terus menolak sampai rambutnya jadi berantakan. Untungnya sebelum terjadi hal-hal yang lebih parah, Jungsop segera sadar dan mengakui kesalahannya. Yeon pun bilang kalau dia bisa aja ngelaporin kejadian barusan ke polisi dan ngebuatnya jadi ditahan. Akhirnya karena kecewa, Yeon pun masuk ke kamar. Dan ketika itu Jungsop bilang padanya bahwa mulai tumbuh perasaan cinta kepada Yeon. Lantas di malam harinya, Yeon pun membawakan teh untuk si kakek. Matanya pun hampir copot melihat balon kembar yang tepat berada di depan matanya. Namun lagi-lagi si kakek kembali ngomel-ngomel. Lantas di malam harinya Yeon tahu banget nih kenapa si kakek jadi pemarah. Yaitu gara-gara kemarin dia nolak ajakan kakek untuk melakukan pusreng. Akhirnya untuk bikin si kakek diam, Yeon pun berniat untuk mengubah penampilannya. Lantas tepat di tengah malam setelah tadi marah-marah, si Jungsop sekarang minta maaf sampai nangis-nangis di depan kamar Yeon cuma biar bisa dimaafin. Di sisi lain Yeon ternyata lagi milih-milih baju yang cocok untuk dikenakannya malam ini. Akhirnya pilihan pun jatuh ke sebuah kardigan yang sengaja banget cuy bagian atasnya rada dibuka. Lantas dia pun membawa si Jungsop ke kamarnya dan memberikan obat. Lalu esoknya pas lagi nonton film, Yeon juga sengaja banget nih mejengin dirinya di depan Jungsop. Namun ketika Jungsop udah kepingin, Yeon sengaja ganti posisi lagi. Sampai di sini Yeon tetap ngelakuin tugasnya sebagai pengasuh. Namun sikapnya agak dingin, gak kayak dulu lagi. Reporter Wong pun juga melihat biodata Yeon yang mana sempat bekerja di tempat karaoke. Mantan bosnya mengatakan kalau Yeon dulu di tempat ini dipanggil Suzy. Hal itu pun membuatnya jadi makin penasaran kenapa Yeon menyamarkan namanya. Lantas sore itu juga pria itu kembali mendatangi Yeon. Hari itu dia pun juga diberikan teh yang biasa Yeon berikan kepada Jungsop pula. Pria itu pun membuka obrolan dan menanyakan kebenaran mengenai Yeon yang sempat kerja di tempat karaoke. Yeon pun kembali bercerita. Jadi dulu setelah bertahun-tahun kerja di sana, baru pertama kali ada customer yang peduli sama dia. Dan nama customer itu adalah Junghwan. Lalu baliknya karena teler, Junghwan menghampirinya dan memberikan minyak angin. Dan dari hal kecil inilah dia mulai menyukai pria itu. Sementara itu karena udah malam, reporter Wong diminta untuk menginap di sana. Dan di tengah malam dia kebangun dan kepingin minum. Nah, di waktu yang sama dia mendengar suara shower yang menyala dan ternyata si Yeon lagi nangis di kamar mandi itu. Menyadari adanya Wong, Yeon pun bilang kalau dia menangis karena selalu disudutkan oleh banyak pihak. Dia udah jujur kalau dia nggak ada sedikit pun niat jahat kepada Jungsop. Di sini karena Yeon terus menangis dan nggak berhenti-berhenti, reporter Wong pun menenangkannya. Sampai pada akhirnya malah terjadi perpusrengan duniawi di antara mereka. Lalu pada keesokan harinya, Wong terbangun sementara Yeon lagi beraktivitas di luar rumah. Dia pun menemukan sebuah berita yang menayangkan kematian anaknya si kakek. Nah, ternyata anaknya si kakek itu adalah kekasihnya Yeon. Reporter Wong jadi keinget akan kejadian saat di pemakaman waktu itu. Jadi sebelumnya, dulu Jungsop dan anaknya sempat bertengkar. Junghwan berniat pergi dari rumah karena nggak mau meneruskan bisnis orang tuanya. Sementara si Jungsop jadi makin marah ketika tahu kalau kekasih anaknya itu bekerja di tempat karaoke. Akhirnya karena makin penasaran, reporter Wong pun kembali ke tempat kerja Yeon. Dan si bos mulai cerita kalau dulu dia pernah dikasih tugas sama Jungsop untuk ngasih pelajaran kepada pacar anaknya yang gak lain dan gak bukan adalah Yeon.
Jung Hwan pun menyaksikan bahwa malam itu Yeon di-push rank 3 orang sekaligus. Akhirnya karena stres dan gak bisa nolong, Jung Hwan pun keluar sembari menangis. Dan pas mau nyebrang, pria itu pun kena tandem sebuah mobil dan dia langsung berpulang di tempat itu juga. Setelah mendengar cerita dari si pemilik karaoke, reporter itu pun menyimpulkan kalau Yeon kerja dengan si kakek hanya untuk membalaskan rasa sakit hatinya kepada pria tua itu. Akhirnya untuk membuktikan firasatnya, Wong kembali mendatangi Yeon. Ketika itu dia pun melihat tanaman teh yang biasa diberikan Yeon kepada Jungsup. Wong pun akhirnya mengambil dan membawanya ke tempat obat herbal. Nah ternyata tanaman itu berkhasiat untuk meningkatkan stamina cuy. Jadi selama ini Yeon terus ngasih minuman itu biar Jungsup terus merasa terpancing ketika melihat Yeon. Dan gara-gara makin kelepek-kelepek sama Yeon, dia pun terus berusaha merapikan dirinya dan dia bahkan ngasih cincin permata bekas peninggalan istrinya, serta pria itu juga sering membuatkan masakan untuk Yeon. Karena terus-terusan si Jungsup cuman dikasih lihat tapi nggak boleh nyentuh sama Yeon, dia pun akhirnya memohon dan bernegosiasi, dimana kalau Yeon mau ngelakuin push rank dengannya, maka Yeon akan mendapatkan semua hartanya. Yeon pun terus jual mahal, sampai akhirnya Yeon mengungkapkan kedok aslinya. Dia mengatakan kalau dia adalah kekasih anaknya. Di malam setelah Yeon menerima push rank dari 3 orang sekaligus, Yeon sempat dihubungi oleh Jungsup. Pria itu mengatakan kalau dia sengaja ngasih pelajaran buat Yeon karena udah ngerubah anaknya jadi bandel. Jungsup pun kaget bukan main. Dia nggak nyangka sekarang dia malah jatuh cinta sama orang yang hidupnya pernah dia hancurkan. Lalu keesokan paginya, entah ada angin apa, Jungsup mendatangi kamar Yeon. Pria itu kemudian meminta maaf kepada Yeon atas segala perbuatannya yang terdahulu. Dan dia juga berjanji akan memberikan semua warisan kepada Yeon sebagai bentuk penebusan kesalahannya. Yeon yang udah gak peduli lagi pun hanya terdiam. Dan beberapa saat kemudian, dengan setelan yang sangat rapi, si kakek pun kembali melanjutkan niatnya untuk menjadikan dirinya sebagai gantungan kunci. Lalu kembali ke masa sekarang, Yeon mendatangi sebuah stasiun dan berniat untuk bunuh diri cuy. Namun tiba-tiba arwah si kakek menyelamatkannya. Lantas gak lama kemudian Jung Hwan pun muncul dalam wujud bocil. Dan dia memberikan sebuah permen kepada Yeon sebagai tanda perpisahan.